Aku sedang menyetir mobil dengan tangan gemetar di tengah kemacetan Jakarta yang tak pernah ada habisnya. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi, dan wawancara terpenting dalam hidupku dijadwalkan tepat pukul 10 di gedung kantor multinasional di Sudirman. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah tiket keluar dari tekanan keluarga yang sudah bertahun-tahun menekan dadaku. Ayah dan ibu selalu bilang, "Sari, kalau kamu berhasil di perusahaan ini, semua orang akan lupa masa lalumu. Kamu bisa menikah dengan pria baik-baik, punya keluarga normal." Normal. Kata itu seperti pisau yang selalu menggores luka lama. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba fokus pada jalan, tapi pikiranku melayang ke 2 tahun lalu. Saat itu aku masih bersama Rina. Kami bertemu di kampus dulu, cinta yang tumbuh pelan tapi kuat, penuh tawa di kai kecil dekat kampus dan pelukan rahasia di apartemen sempitku. Tapi keluargaku tahu. Kakak iparku melihat kami berciuman di parkiran mal, lalu meledaklah badai. Ibu menangis histeris, ayah memukul meja sampai retak, dan mereka panggil Rina dengan kata-kata yang bahkan sekarang pun masih membuat perutku mual. "Kamu merusak anak kami. Kamu bawa kutukan ke keluarga ini." Rina pergi dengan air mata, dan aku terlalu pengecut untuk mempertahankan. Aku putuskan hubungan itu demi kebaikan keluarga. Sekarang di mobil ini aku terjebak. Mesin mobil tiba-tiba mati di tengah jalan protokol. Klakson memekakkan telinga, hujan mulai turun tipis, dan aku tahu aku akan terlambat. Aku keluar, berdiri di pinggir jalan sambil memegang tas dokumen yang basah. Teleponku bergetar. "Pesan dari perusahaan, kami harap Anda bisa datang tepat waktu, Bu Sari." Pak Budi, pewawancara, sangat ketat soal disiplin. Tapi kalau ada rekomendasi dari dalam, itu bisa membantu. Rekomendasi dari dalam. Nama itu muncul di kepalaku seperti petir. Rina. Dia sekarang bekerja di perusahaan yang sama, sebagai kepala divisi kreatif. Aku tahu dari LinkedIn, meski tak pernah berani buka profilnya. 2 tahun tak ada kontak, dan sekarang aku harus meminta tolong padanya. Orang yang keluargaku hina habis-habisan. Tanganku gemetar saat membuka kontak lama. Nomornya masih ada. "Rina. Makan aku," gumamku pelan sebelum menekan tombol panggil. Telepon berdering lama. Suara Rina terdengar dingin saat menjawab. "Sari. Apa-apaan ini?" Aku menelan ludah. "Rina, aku butuh bantuan. Aku di jalan, mobil mogok, dan wawancaraku di kantormu jam 10. Tolong. Bisakah kamu kasih rekomendasi cepat? Aku tahu aku tak punya hak, tapi ini impianku." Diam sejenak. Aku dengar napasnya berat. "Kamu serius? Setelah keluargamu panggil aku penghancur rumah tangga, setelah mereka usir aku dari hidupmu, sekarang kamu telepon minta tolong?" Suaranya penuh luka yang tak pernah sembuh. Aku merasa seperti ditampar. Tapi aku tak punya pilihan. Aku tahu. Aku minta maaf untuk semuanya. Tapi ini bukan soal kita. Ini soal masa depanku. Tolong, Rina. Dia tertawa sinis. "Masa depanmu. Yang dulu kamu korbankan demi keluargamu itu. Baiklah. Datang ke lobi sekarang. Aku akan tunggu. Tapi jangan harap ini gratis, Sari." Aku tutup telepon dengan hati berdegup kencang. Hujan semakin deras. Aku naik taksi online yang baru datang, dan sepanjang jalan pikiranku berperang. Apakah aku melakukan hal yang benar? Apakah ini pengkhianatan terhadap keluarga yang sudah berkorban banyak untukku? Atau ini akhirnya saat aku harus menghadapi kenyataan bahwa aku tak pernah berhenti mencintai Rina? Gedung kantor sudah terlihat di depan.
Aku turun, basah kuyup, dan melihat Rina berdiri di lobi dengan jas hitam rapi, rambut pendeknya yang dulu kusuka acak-acakan sekarang tertas sempurna. Matanya masih sama, tajam dan penuh emosi yang tak terucap. "Kamu terlambat," katanya dingin. Tapi ada sesuatu di balik itu, sesuatu yang membuat dadaku sesak. Aku tak tahu bahwa pertemuan ini akan membuka luka lama yang belum sembuh, dan bahwa pilihan yang akan kubuat hari ini akan mengubah segalanya selamanya. Rina menarikku ke sudut lobi yang sepi, jauh dari mata karyawan yang lalu lalang. Bau parumnya yang dulu familiar sekarang terasa asing, campuran anila dan sesuatu yang tajam seperti luka. "Ceritakan semuanya," katanya sambil melipat tangan di dada. "Kenapa tiba-tiba muncul setelah 2 tahun menghilang seperti hantu?" Aku menunduk, melihat air hujan menetes dari ujung rambutku ke lantai marmer mengkilap. Aku sudah apli ke sini 6 kali. Semua gagal. Ini kesempatan terakhir. Keluargaku. Mereka bilang kalau aku gagal lagi, aku harus pulang kampung dan nikah dengan anak teman ayah. Mereka sudah siapkan segalanya, Sari. Pernikahan yang normal. Rina menggeleng pelan, matanya menyipit. "Normal," kata Aurit, "keluargamu. Dulu mereka bilang aku itu irus yang merusakmu. Ibumu bahkan telepon orang tuaku, bilang aku bawa malu ke kampung halaman. Kamu tahu berapa malam aku tak bisa tidur karena itu?" Suaranya pelan tapi menusuk. Aku merasa air mata mulai menggenang. "Aku tahu, Rina. Aku tak pernah berhenti memikirkanmu. Setiap malam aku bertanya kenapa aku terlalu lemah untuk melawan mereka. Tapi aku takut kehilangan keluarga. Di Indonesia ini, jadi seperti kita. Itu bukan pilihan mudah." Dia tertawa kecil, pahit. "Mudah? Kamu pikir aku mudah melupakannya? Aku pindah ke DC ini untuk lari dari bayanganmu, Sari. Dan sekarang kamu datang, basah kuyup, minta rekomendasi seolah kami teman lama." Aku angkat wajah, menatap matanya langsung. "Aku tak minta ma hanya karena ini. Aku minta ma karena dulu aku biarkan mereka hancurkan kita. Tapi tolonglah. Kalau kamu kasih surat rekomendasi sekarang, aku masih bisa masuk wawancara. Aku janji setelah ini aku tak akan ganggu lagi." Rina diam lama. Di kejauhan, jam dinding berdetak seperti bom waktu. Akhirnya dia menghela napas. "Baiklah. Tapi aku ikut ke ruang wawancara. Aku akan perkenalkanmu langsung ke Pak Budi. Dia teman baikku. Tapi ingat, Sari, ini bukan karena cinta lama. Ini karena aku tak mau lihat kamu hancur seperti aku dulu." Kami naik lift bersama. Di dalam lift yang sempit, bahu kami bersentuhan sekilas. Aku merasa listrik menyengat. Rina tak menjauh. Saat pintu terbuka, dia berubah jadi profesional. "Pak Budi, ini Sari, kandidat terbaik yang pernah saya lihat. Dia punya isi yang cocok dengan tim kreatif kita." Pak Budi, pria paruh baya dengan kacamata tebal, mengangguk dan mempersilakan aku duduk. Wawancara berjalan lancar berkat Rina yang sesekali menyela dengan pujian halus. Aku jawab semua pertanyaan dengan percaya diri yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Tapi di balik senyumku ada badai. Aku tahu keluargaku akan marah kalau tahu aku bertemu Rina lagi. Ibu pernah bilang kalau sampai nama perempuan itu muncul lagi, kami anggap kamu tak lagi anak kami. Setelah wawancara selesai, Rina tarikku ke koridor. "Kamu berhasil meyakinkan mereka. Besok mereka akan panggil untuk konfirmasi. Tapi Sari, apa yang akan kamu lakukan kalau keluargamu tahu?" Aku menggigit bibir. Aku tak tahu. Mungkin aku akan bohong lagi. Seperti dulu. Rina menatapku dengan mata yang penuh kecewaan.
Bohong lagi. Berarti kamu belum berubah. Aku bantu kamu hari ini, tapi kalau kamu masih pilih sembunyi, lebih baik kita tak pernah bertemu lagi. Kata-kata itu seperti pukulan. Aku ingin peluk dia, katakan bahwa aku masih cinta, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Di luar gedung, hujan sudah reda. Aku naik taksi pulang, tapi pikiranku tak tenang. Telepon dari ibu masuk. Sari, bagaimana wawancaramu? Ayah sudah siapkan makan malam spesial. Jangan lupa besok ada janji temu dengan anak Pak Hadi. Dia calon suami yang baik. Aku jawab dengan suara lemah, baik, Bu. Tapi di dalam hati, aku tahu ini baru permulaan. Rina telah kembali ke hidupku, dan bersama dia datang semua pertanyaan yang selama ini kukubur dalam-dalam. Apakah aku siap bayar harga untuk kejujuran? Atau aku akan terus lari seperti dulu? Malam itu rumah keluarga di kawasan Pondok Indah terasa seperti penjara mewah. Meja makan penuh lauk kesukaanku, tapi aku tak berselera. Ayah duduk di ujung meja dengan koran di tangan, ibu sibuk menyendokkan nasi ke piringku. Kakakku, yang dulu jadi dalang pengkhianatan itu, tersenyum lebar. Kamu pasti lolos, Sari. Perusahaan itu butuh orang seperti kamu, perempuan sukses yang tahu tempatnya. Kata tempatnya terdengar seperti peringatan. Aku tersenyum paksa. Iya, Kak. Semuanya lancar. Tapi di kepalaku wajah Rina terus muncul. Besok pagi hasil wawancara akan keluar, dan aku tak berani bayangkan apa yang terjadi kalau mereka tahu siapa yang bantuku. Telepon bergetar di saku. Pesan dari Rina, hasilnya besok pagi. Kalau lolos, kita harus bicara. Serius. Aku hapus pesan itu cepat sebelum ibu lihat. Malam semakin larut. Aku berbaring di kamar, menatap langit-langit yang sama seperti 2 tahun lalu saat aku menangis setelah putus dengan Rina. Dulu aku pikir cinta kami salah. Masyarakat bilang begitu, agama bilang begitu, keluarga bilang begitu. Tapi sekarang setelah bertemu lagi, aku sadar bahwa yang salah bukan cinta itu. Yang salah adalah ketakutanku. Pagi harinya telepon dari Her datang. Selamat, Bu Sari. Anda diterima. Mulai minggu depan. Aku berteriak girang di kamar, tapi saat turun ke ruang keluarga, wajahku harus pura-pura biasa. Aku lolos, seruku. Ayah memelukku erat. Akhirnya. Ini berkah Tuhan. Sekarang kamu bisa fokus ke pernikahan. Ibu menangis haru. Tapi di tengah kegembiraan, aku merasa hampa. Aku tahu aku berutang pada Rina. Aku kirim pesan, aku lolos. Terima kasih. Kapan kita bisa ketemu? Jawabannya cepat, siang ini di Kai Lama kita. Jangan telat. Kai itu di Menteng, tempat dulu kami sering bertemu diam-diam. Saat aku masuk, Rina sudah duduk di pojok, memegang 2 gelas kopi seperti dulu. Selamat, katanya pelan. Tapi aku tak mau hanya terima kasih. Aku mau kejelasan, Sari. Kenapa kamu masih sembunyi? Kenapa kamu biarkan keluargamu atur hidupmu? Aku duduk, tanganku dingin. Karena di Indonesia ini, Rina, jadi kita berarti kehilangan segalanya. Keluarga, pekerjaan, bahkan teman. Aku takut. Dia menggeleng. Aku juga takut dulu. Tapi aku pilih untuk jujur pada diri sendiri. Kamu tahu berapa banyak perempuan seperti kita yang menderita karena diam. Aku bantu kamu bukan karena kasihan. Aku bantu karena aku masih peduli. Kata itu menggantung di udara. Kami diam lama, hanya suara mesin kopi dan obrolan pelanggan. Lalu Rina ambil tanganku di bawah meja. Sentuhan itu hangat, familiar, dan berbahaya.
Kalau kamu mau, kita bisa mulai lagi. Pelan-pelan. Tapi kamu harus berhenti bohong pada keluargamu. Aku tarik tanganku pelan. Aku tak bisa. Mereka baru saja bahagia karena aku lolos. Kalau mereka tahu aku ketemumu lagi, semuanya hancur. Rina mundur, matanya redup. Jadi kamu pilih lagi. Karier dan keluarga, bukan aku. Aku tak jawab. Saat itu pintu Kai terbuka, dan kakakku masuk bersama temannya. Mata kami bertemu. Wajah kakakku berubah pucat lalu merah padam. Sari. Dengan dia. Suaranya keras cukup untuk seluruh Kai mendengar. Rina berdiri, siap hadapi badai. Aku merasa dunia berputar. Konfrontasi yang selama ini kuhindari akhirnya datang, dan kali ini aku tak bisa lari. Kakakku mendekat dengan langkah cepat, tangan mengepal. Apa yang kamu lakukan di sini dengan perempuan ini, Sari? Setelah semua yang kami lakukan untukmu. Suaranya penuh amarah yang sudah lama terpendam. Pelanggan Kai mulai menoleh, bisik-bisik mulai terdengar. Itu Sari, kan? Yang keluarganya dulu ribut soal lesbian itu. Aku merasa wajahku panas. Rina berdiri tegar di sampingku. Kami hanya bicara bisnis, katanya dingin. Sari baru diterima di perusahaan saya. Ini pertemuan profesional. Kakakku tertawa sinis. Profesional. Kamu pikir kami bodoh? Dulu kamu rusak adikku, sekarang kamu muncul lagi. Pergi dari sini sebelum aku panggil polisi. Rina tak bergeming. Saya tak takut ancamanmu. Yang harusmu takutkan adalah kalau Sari akhirnya sadar bahwa hidupnya bukan milik keluargamu. Kata-kata itu seperti bom. Kakakku tarik tanganku kasar. Pulang sekarang, Sari. Ibu dan ayah harus tahu ini. Di mobil kakakku aku diam 1000 bahasa. Air mata mengalir tanpa suara. Kamu mau hancurkan keluarga kita lagi? Tanya kakakku dengan suara rendah. Setelah ayah sakit karena stres dulu, kamu masih mau ulangi? Aku tak jawab. Di rumah, badai benar-benar meledak. Ibu menangis di soa, ayah berdiri dengan wajah merah. Kami dengar semuanya dari kakakmu. Kamu ketemu perempuan itu lagi. Setelah kami makanmu, setelah kami usahakan pernikahanmu dengan anak Pak Hadi. Aku jatuh berlutut. Ayah, ibu. Aku tak mau bohong lagi. Rina bantu aku dapat pekerjaan. Tanpa dia, aku tak akan lolos. Ibu menjerit. Dia itu iblis. Dia yang bikin kamu lupa agama, lupa adat. Ayah angkat tangan, tapi tak memukul. Pilih sekarang, Sari. Pekerjaan itu atau keluarga ini. Kalau kamu pilih dia, keluar dari rumah ini. Malam itu aku tak tidur. Pesan dari Rina masuk, aku dengar apa yang terjadi. Kalau kamu butuh tempat tinggal, apartemenku masih ada kamar kosong. Tapi aku tak mau paksamu. Aku baca berulang. Di satu sisi, ada karier baru yang cerah, gaji besar, kemerdekaan finansial. Di sisi lain, ada Rina, cinta yang tak pernah mati, tapi juga ada harga, kehilangan keluarga, kehilangan normal yang selama ini ku kejar. Pagi harinya aku pergi ke kantor untuk hari pertama. Rina menyambutku di lobi dengan senyum tipis. Kamu datang. Berarti kamu pilih diri sendiri. Aku mengangguk pelan. Aku pilih untuk coba jujur. Tapi ini tak mudah, Rina. Masyarakat di luar sana masih sama. Tetangga, teman kantor, semua akan bisik-bisik. Dia pegang bahuku lembut. Kita hadapi bersama. Seperti dulu, tapi kali ini lebih kuat. Tapi di siang hari, telepon dari ibu masuk lagi. Ayah masuk rumah sakit karena tekanan darah tinggi.
Dokter bilang karena stresmu. Kamu mau bunuh ayahmu sendiri. Aku jatuh ke kursi kerja. Rina lihatku dari meja seberang, matanya penuh kekhawatiran. Aku tahu ini ujian terberat. Apakah aku akan kembali ke pelukan keluarga dan tinggalkan Rina lagi? Atau aku akan tetap di sini, bayar harga yang mungkin terlalu mahal? Rumah sakit di Jakarta Selatan penuh aroma desinfektan dan suara tangis pelan. Ayah terbaring di ranjang icu, wajahnya pucat, selang oksigen di hidung. Ibu duduk di samping, mata bengkak karena menangis semalaman. Kakakku berdiri di pintu dengan tatapan menuduh saat aku masuk. Kamu datang juga. Setelah bikin ayah seperti ini. Aku dekati ranjang, tangan ayah dingin saat ku genggam. Ayah. Maafkan aku. Suaraku pecah. Ayah buka mata pelan. Sari. Pulanglah. Tinggalkan pekerjaan itu kalau perlu. Kami tak mau kehilanganmu. Kata-kata itu seperti beban berat di dadaku. Rina kirim pesan tadi pagi, aku tahu kamu di rumah sakit. Kalau butuh aku, bilang saja. Aku tak mau kamu hadapi sendirian. Tapi aku tak berani jawab. Di lorong rumah sakit, kakakku tarikku ke samping. Kamu tahu kan, Sari, di Indonesia ini orang seperti kalian dianggap sakit. Banyak yang bilang itu dosa besar. Kalau kamu lanjut, tetangga akan gosip, keluarga besar akan putus hubungan. Kamu mau itu? Aku diam malam harinya, setelah ayah stabil, aku pulang ke apartemen sementara yang Rina tawarkan. Apartemen itu kecil tapi nyaman, penuh kenangan lama. Rina masak makan malam sederhana, nasi goreng seperti dulu. Makanlah, katanya lembut. Kamu kurus sekali. Kami duduk berhadapan. Aku tak tahu harus bagaimana, Rina. Keluargaku butuh aku. Tapi aku juga butuhmu. Kenapa hidup harus serumit ini? Rina letakkan sendok. Karena masyarakat kita masih belajar menerima. Tapi kita tak bisa tunggu mereka berubah. Kita yang harus berubah dulu. Aku pernah coba lupakanmu dengan pacaran sama pria, tapi itu bohong. Cinta kita ini nyata, Sari. Dan itu tak salah. Air mataku jatuh ke piring. Kami peluk lama pertama kali setelah 2 tahun. Bukan pelukan penuh gairah, tapi pelukan yang penuh luka dan harapan. Tapi pagi harinya, berita buruk datang. Kantor kirim email, ada rumor di internal bahwa aku dekat dengan Rina, dan ada keluhan dari klien konserati. Bos besar panggil kami berdua. Saya tak peduli urusan pribadi, tapi kalau ini ganggu citra perusahaan, saya terpaksa ambil tindakan. Rina pegang tanganku di bawah meja. Kami akan profesional. Tapi di luar ruangan, Rina bilang, ini baru awal, Sari. Kalau kamu mau mundur, aku mengerti. Aku tak mau lihatmu kehilangan segalanya lagi. Aku geleng. Aku tak mau mundur. Kali ini aku mau lawan. Tapi di dalam hati aku ragu. Malam itu aku telepon ibu. Bu, aku masih di Jakarta. Tapi aku tak mau nikah dulu. Aku butuh waktu. Ibu menangis lagi. Kamu sudah tak punya waktu, Sari. Ayah makin lemah. Pulanglah besok. Aku tutup telepon dengan tangan gemetar. Rina pelukku dari belakang. Apapun pilihanmu, aku di sini. Tapi besok pagi, saat aku siap ke kantor, ada pesan dari kakakku, kalau kamu tak pulang hari ini, kami anggap kamu sudah mati bagi kami. Duniaku terasa runtuh. Aku duduk di lantai, menangis. Rina duduk di samping, tak bicara, hanya ada. Ini adalah momen di mana aku harus memutuskan, apakah cinta ini layak diperjuangkan, meski harganya keluarga dan reputasi. Pagi itu langit Jakarta mendung, cocok dengan hatiku yang berat.
Aku berdiri di balkon apartemen Rina, memandang gedung-gedung tinggi yang dulu kuanggap simbol kesuksesan. Hari ini adalah hari ketiga di kantor, tapi rumor sudah menyebar seperti api. Beberapa rekan kerja mulai menjauh, bisik-bisik di belakang. Katanya dia lesbi, loh. Keluarganya sampai ribut. Rina datang dari belakang, peluk pinggangku. Jangan dengarkan mereka. Kita lebih kuat dari ini. Tapi aku tahu kekuatan itu punya batas. Telepon dari rumah sakit masuk. Ayah ingin bicara. Aku pergi sendirian, tak berani ajak Rina. Di kamar ayah, beliau duduk bersandar, suaranya lemah. Sari, anakku. Aku tak mau mati dengan hati sakit. Pulanglah. Tinggalkan yang tak pantas itu. Kami makan semua kalau kamu mau mulai lagi. Air mata ibu mengalir di samping. Kakakku berdiri diam, tapi matanya penuh harap. Aku peluk ayah lama. Ayah. Aku cinta kalian. Tapi aku juga cinta Rina. Ini bukan pilihan yang mudah. Aku tak mau bohong lagi. Ayah menarik napas berat. Kalau begitu, kami doakan yang terbaik. Tapi jangan harap kami terima dia di rumah ini. Kata itu seperti akhir dari segalanya. Aku pulang ke apartemen dengan hati hancur tapi lega. Rina tunggu di pintu. Bagaimana? Aku ceritakan semuanya. Kami duduk di sofa, tangan saling genggam. Aku pilih kita, Rina. Tapi aku tak tahu berapa lama aku bisa tahan dengan tekanan ini. Rina cium keningku. Kita hadapi satu persatu. Karier kita bagus, cinta kita nyata. Masyarakat mungkin tak terima sekarang, tapi suatu hari nanti mereka akan belajar. Minggu-minggu berikutnya penuh cobaan. Keluarga besar putus hubungan, gosip di kantor makin kencang, tapi pekerjaanku maju pesat. Rina dan aku mulai bangun hidup baru, pelan-pelan, dengan luka yang mulai sembuh. Suatu malam, di balkon yang sama, aku tanya Rina, apakah kamu menyesal bantu aku dulu? Dia geleng. Tak pernah. Karena akhirnya kamu pilih kejujuran. Cerita kami belum selesai. Masih ada hari-hari di mana aku ragu, masih ada panggilan tengah malam dari ibu yang menangis. Tapi setiap kali itu terjadi, Rina ada di sampingku. Dan aku sadar, harga yang kubayar memang mahal, tapi kebebasan untuk jadi diri sendiri tak ternilai. Di tengah kota yang tak pernah tidur ini, dua perempuan biasa berusaha hidup dengan cinta yang dilarang. Apakah Sari benar memilih cinta sejatinya meski harus kehilangan dukungan keluarga, atau keluarga yang menekan identitas anaknya yang sebenarnya lebih salah? Kamu pikir mana yang benar?